aku begitu, sama saja. Lagunya Bro. Coba Masa, lu pernah baca Daniel 5:25 nggak Masa? Iya tahu mene-mene tekel uparsin itu. Iya kan artinya itu kan berbicara tentang raja terakhir dari Babilonia kan. Dikatakan apa namanya, barangkali amal ibadahmu sudah ditimbang dan tidak seimbang gitu loh. Kira-kira begitu. Kan dia. Gitu kan? Hebat juga nih Mas Aha ini. Iya. Ahli tafsir dia. Lumayan lah. Ya udah Bang, aku turun lagi, lupa tadi mau nanya. Ntar dulu saya baca dulu, ntar lu dengerin. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel uparsin. Itu bahasa apa itu, Mas Aha? Aku nggak tahu itu Bang. Mungkin. Oh. Kali kok ahli bahasa. Iya, yang pasti bukan bahasa Semitik ya. Soalnya kalau bahasa Semitik kan pasti siapa sih nama rajanya itu, Belsazar atau Bersazar ya? Itu harusnya ngerti. Cuman dia kan nggak ngerti ya. Nggak tahu Bang, nggak tahu. Oh nggak tahu bahasa itu, tapi kok bisa artikan? Ya kan itu kan ya yang menerjemahkan itu kan siapa itu, Daniel ya kalau nggak salah ya. Justru ini nggak ada terjemahannya. Hah? Itu bahasa roh, Bang Hadi. Ada terjemahan kok itu. Ada Bang. Tuh. Yang tahu itu Luga. Ada Bang. Coba baca lagi di bawahnya deh. Ada kok itu. Benar amat deh yang baca deh. Oh ya tadi itu pertanyaan. Daniel berapa itu Bang Masaha? 25. Daniel 5:25. Daniel 5:25. Kalau aku begini, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Mene mene tekel ufarsin. Itu bahasa apa ya? Bahasa Rusia. Kalau di teks originalnya Aramek gitu. Orang. Opas Ogi Kristen. Ogi ya. Waktu lontara itu, lontara Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bilang di bawah mantra. Gurunda, assalamualaikum. Bang Handi, Bunda Rama, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu aja. Terima kasih diizinkan naik. Mudah-mudahan kasih di Gurunda, makanya izin naik. Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya, beliau hanya ingin menyapa Gurunda. SJ ya, Kristen saudara SJ ya. Ada lagi satu itu tadi, aku begini, aku begitu. Di mana lagi tadi Bang Handi? Di saya 28:13. 11 sama 13 sama ya. 10 sampai 13 deh. Iya. Kita baca lah ya. 10. Oh, ini Sampai 13. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Mama apa ini ya? Oh, bahasa asing. Bahasa apa kira-kira ya? Aku begini, aku begitu. Kata Bruri. Mungkin dia terinspirasi dari Bibelnya ya. Harus begini, engkau begitu. Sama saja. Itu mau beruri janganlah. Itu abang yang tadi bagus pertanyaannya loh. Apa namanya? Iya kan, aku aja nanya ke Tuhan ya kan, siapa nama Tuhan sama lokasi Taman Eden tuh dikasih tahu. Masa udah 1400 tahun umat Muslim nanya alif lam mim apa artinya enggak? Yang jadi masalah di kau Masaha. Apa? Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan. Untuk Kristen enggak pernah.
Kau aja yang klaim-klaim saudara ya. Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Gak pernah kita temui data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Kau aja nih terlalu berangan-angan. Coba tunjuk data satu di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat bagi Kristen. Coba kasih satu aja. Kalau nggak ada satu sepotong. Harus tersadar loh. Ayo. Jawab Ya, masalah. gitu. Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Iya. Silakan. Iya, kalau Yesus untuk cuman Bani Israel ya kan, udah disalib nih, tapi cuman untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi Kristen seperti keimananmu tuh? Imanmu kan gitu. Yesus adalah juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus? Dia juru selamat Kristen. Coba. Itu jadikanlah semua bangsa muridku. Pernyataan Yesus juru selamat untuk Kristen. Nggak ada di situ kata Kristen. Coba mana? Yesus berseru, berkata, bersabda bahwa dia juru selamat bagi Kristen. Atau data di Biblemu Yesus juru selamat bagi Kristen? Ya, Kristen itu kan murid-murid pertama Yesus, yang ke-12 murid Yesus. Saya tanya data Yesus juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Rasul ya, atau di Ibrani, kok aku lupa. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Di Kisah Para Rasul coba. Bunda itu udah kamu di Para sana dulu. Rasul. Itu dulu kau, karena kalau kau ku tengok kalau naik, aduh ngeyel kau minta ampun. Coba akalmu dulu ini kan bang. Cari tahu di Biblemu, Yesus tuh juru selamat bagi siapa sih? Aja klaim-klaim cloud, paling Ya. semata. Yesus itu bukan cuma buat orang Kristen, buat semua keturunan Adam. Bukan, saya nggak tanya tentang yang lain. Kau kan Kristen, saya ingin tahu. Karena kau mengatakan Yesus juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus bahwa dirinya juru selamat bagi Kristen? Jadikanlah semua bangsa muridku itu loh. Nggak ada di situ kata Kristen. Bagi Kristen. Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi Kristen pertama itu ya ke-12 murid Yesus gitu. Aduh, Mama di mana murid Yesus mengajarkan Kristen, saudara? Nggak ada. Pertama kali di Antioquia, di Kisah Para Rasul, Paulus lah yang menyebut murid-muridnya Kristen. Nah, Bunda. kau ini jadi Kristen, kau mengikuti Paulus. Iya. Sebelum jadi namanya Kristen itu, namanya itu adalah murid-murid Yesus gitu, atau Nggak ada data Hawariun. itu. Nggak ada. Wow, Rio, enak kali kau. Lah, Congormu Bunda, masa, congormu. Saya minta data di mana Yesus mengajarkan atau murid-muridnya lah mengajarkan Kristen. Coba. Mana? Mana pengajaran Petrus bergereja, pengajaran Petrus itu supaya kau makan babi. Ayo. Supaya kau berkulup. Petrus, Babi. dia rasul bagi Bani Israel dan dia untuk orang-orang yang bersunat. Kalau Paulus, dia rasul untuk di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulup kayak kau. Jadi kalian itu fix pengikut Paulus, saudara. Bukan pengikut Yesus. Klaimmu aja, klaimmu aja bahwa kau pengikut Yesus dan Yesus juru selamatmu. Gak ada data di Bible ya teman-teman. Mereka ini menipu dirinya sendiri. Mereka memperbodoh dirinya sendiri, kawan. Kita minta data nggak satu pun. Mario, selamat malam saudara. Mati kutu kan kalau saya minta dalil-dalil itu. Yang Ini- kau tahu saja. Oh, Bunda Rama ini. tahu dari mana aku berkulit? Memang Yo, malam sebentar ya. Ya, Mario silahkan. Ya kalau kau Kristen baru kau menyunatkan dirimu, maka sia-sia Yesus disalibkan. Jadi kau itu serba salah. Kalau kau sunat, kau mengingkari ajaran Paulus. Oke, jadi kalau menurut Islam yang benar yang mana nih? Yang disunat atau tidak disunat? Jangan ke Islam karena kau kafir gimana? Kristen. Ya kau harus ikuti Paulus. Paulus berkata kalau kau menyunatkan dirimu, masaha sia-sia Yesus disalibkan. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Ya. Jadi kalau kau menyunatkan dirimu itu ya cari lagi kulup, sambung kulupmu itu kalau kau jadi Kristen. Karena kata Paulus, sia-sia Yesus disalibkan kalau kau menyunatkan dirimu.
cari kulit-kulit ayam, bisa kau sambung itu. Umat Jadi Islam nanti sia-sia dong tumbuhnya itu. disunat tuh. Iya, kata Paulus. Kata Paulus. Umat Islam sia-sia disunat. Lah, kita bukan pengikut Paulus. Hmm, Bibelmu, di dalam Bibelmu 13 surat-surat Paulus. Ya kan? Paulus kan rasulmu. Kau harus mengikuti dia. Kalau kau mengikuti Paulus, ya jangan sunat. Ajaran Paulus itu kabur. Besar kafir. Berlaknatullah. Kalau naik dia bilang teler kalau naik. Pertanyaannya saja, keluarga Tuhan lah segala macam. Mario silakan saudara. Ini kalau ini Bang Syahroni Muslim atau Kristen ini Bang Syahroni? Bentar, mungkin Pak Mario ini dia mau persiapkan headset, dia mau diskusi dengan Gurunda. Sahroni, kayaknya Islam kau Tunggu Sahroni. sebentar ya, sabar. Kasih 5 Siap, menit. Bang. Oke Bang, siapkan data-data Bang ya, ini keren ini Pak Mario kayaknya pendeta ya Bang ya. Mantap lah, kita bisa menyimak malam ini teman. Semoga ini bisa mengedukasi ya saudara-saudaraku di bawah, baik yang Kristen maupun yang Islam. Dan kita ambil menjadi pembelajaran. Jadi dicatat ya teman-teman, dicatat. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, tanpa perpuluhan, tanpa puluh-puluh. Jadi sekali-sekali kita harus ini sih masaha ya, biar otaknya itu terbuka sedikit. Mario Bros. Nintendo. Apa ya? Nintendo ke PlayStation 1, PS1, PS2, PS3. Tang 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 tang. Kalau Mario kan Mario. Tang 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 tang. Iya, Bang Mario ini diminta ditunggu 5 menit ya teman-teman, sabar. Sabar. Bang Mario mempersiapkan headset, speaker, data-data. Sepertinya ini pendeta loh. Karena suaranya ini agak wibawa gitu ya. Terbiasa dengan perpuluhan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soundcard atau headset ya. Jadi teman-teman, mereka suka klaim dia pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus anak Maria enggak lah. Ya, yang kau ikuti itu ya dari ajaran Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Makanya 13 surat-surat di Bible itu surat-surat Paulus. Disitulah yang mencakupi iman kalian. Kalian di situ. Paulus menganggap hukum Taurat itu enggak ada lagi. Dia hidup secara bebas. Jadi berhentilah kalian mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus anak Maria. Kalau Yesus atau kalau Kristus palsu yang diperkenalkan oleh Paulus ya sepertinya sih. Bukan kita ini ya, sepertinya. Kenapa kawan-kawan? Karena Paulus ketika perjalanan ke Antioquia, Gurunda lagi menunggu Mario. Saudara Mario minta waktu 5 menit, teman-teman. Ya, dia mempersiapkan data-data, literasi untuk menghadapi Gurunda. Tapi untuk mengisi waktu teman-teman. Jadi ajaran Paulus dan ajaran Yesus ini kalau dari kacamata kita membaca Bible ya. Bukan kacamata kuda ya teman-teman. Ibaratnya 2 sisi mata uang ya. 2 sisi mata uang. Nggak bisa menyatu. Bertolak belakang. Saling membelakangi kan, 2 sisi mata uang itu kan saling membelakangi.
nggak bisa menyatu, nggak bisa berbarengan. Itulah ajaran, ibarat ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Udah berapa ya? Udah berapa menit ya teman-teman? Pak Mario masih ini? Akang, mana suaramu Akang? Akang ini. Kang? Ayo naik. Kristen yang mau menemani. Acil Yani naik. Acil Yani naik yuk. Nih, ku jambak kau ya, saudara ya. Naik yuk. Yang merasa pintar naik yuk. Mana nih Akang? Kang? Ustadz, ada suaraku Ustadz? Aman Bunda, aman. Ya sabar ya teman-teman. Jadi Pak Mario ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu perlengkapan maupun dalil-dalilnya, termasuk juga dalih ya. Jadi beliau bukan hanya sekedar mempersiapkan dalil, tapi juga mempersiapkan dalihnya juga, tapi juga sekaligus mempersiapkan kain kafan ya. Untuk mempersiapkan Karena Ustadz, kalau di luar Katolik itu mereka itu biasanya bebas menafsir ya. Jadi sesuai tafsiran mereka masing-masing. Makanya banyak denom di luar Katolik. Kalau Katolik itu ibarat organisasi harus berlandaskan di Vatikan sana di Roma. Semua itu kebijakan Paus. Tapi kalau Protestan bebas, mereka bebas menafsir setiap kepala. Makanya denom itu ribuan, puluhan ribu denom. Di samping itu kan yang menjadi permasalahan vital juga di mereka itu kan tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan masalahnya, Bunda kan? Mereka itu mengabaikan disiplin keilmuan yang memang sudah disepakati gitu kan? Itu yang menjadi persoalan penting juga kenapa mereka itu ya kebingungan sampai saat ini, terutama kalau berbicara masalah ketuhanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario belum Pak, belum ini ya. Oh, Sorry lama. oke, siap. Kami siap menunggu Bang. Oke selesai, Masya Allah, mantap. Silakan Bang dengan guru kami ya. Oke, gimana kabarnya Bunda Rahma? Sudah lama saya tidak dengar suara Bunda Rahma. Kabar baik Bang. Bagus sekali. Silakan Bang. Nubuat tentang Yesus. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Mario, seorang pendeta atau apa ini Bang? Ya, Bang. Pendeta? Beliau pendeta yang dulu pernah diskusi sama Gurunda dulu banget. Oh gitu. Oke Bang. Suaranya keras sekali Bang, bisa dikecilin sedikit. Suaranya kecil, setelannya itu kurang ini. Kecil suaranya Bang Mario. Cabut dulu baru tusuk lagi, colok lagi. Atau nggak usah pakai headset ya, lebih ini kurasa. Bisa pakai headset Bang. Jelas lagi. Ah, sekarang ada. Lanjut. Udah? Udah Bang? Ya, niat saya sih cuma mau ngobrol santai sama Bunda Rahma. Soalnya tadi saya dengar suara Bunda Rahma. Oh, oke. Malah sama Bang Zuma. Sama guru kami Bang. Silakan. Gimana Kalau Bang? saya takut kalau sama Bang Zuma, suka gigit soalnya. Mati Mija. Halo? Iya, halo juga. Iya. Boleh kita mulai Bang? Iya boleh, tapi waktu saya nggak lama ya. Saya cuma 30 sampai 60 menit saja. Oke, baik.
Jadi kita padatkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai nggak selesai? Ya, Ya, sorry. selesai tidak selesai. Silakan. Baik. Ya. Terkait dengan Nabi Isa, kalau di dalam Islam, Nabi Isa sendiri yang menceritakan kalau dirinya adalah seorang nabi dari sejak kecil. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Isa berkata kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai seorang pesina, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Allah memberiku ketetapan berupa Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Lalu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Jadi ketika berbicara tentang masa depan Nabi Isa, masa bayi Nabi Isa sudah menjelaskan masa depanku adalah aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan aku diperintahkan kepada Tuhanku, dari Tuhanku untuk melaksanakan ibadah. Jadi Nabi Isa menubuatkan dirinya diberkahi dimanapun berada. Dan beliau adalah seorang nabi. Nah, kalau di dalam pengajaran saudara kami Kristen, ada yang disebut Yesus dan ada masa dia dikutuk. Yang jadi permasalahan malam ini adalah ketika berbicara mengenai nubuat tentang Yesus ini. Kalau Isa tadi nubuatan tentang dirinya sendiri, ke depan artinya ramalannya tentang dirinya, penglihatannya tentang dirinya, dia diberkahi dimanapun berada. Nah, ada nubuat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel yang dipelopori oleh Imam Kayafas, di mana dikatakan dalam Yohanes 11, Imam Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 11 nomor 51. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Nah, apa penyebab kematiannya? Selidik punya selidik, ternyata imam kepala mahkamah agama, orang Yahudi, orang Farisi, itu berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, bermufakat ingin membunuh Yesus, dan kemudian dinubuatkan lagi oleh Imam Kayafas bahwa memang Yesus itu harus mati, latar belakangnya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Gitu Bang Mario. Nah ini jadi saya katakan bahwa nubuat yang terjadi pada tahun itu adalah Yesus harus mati untuk meloloskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Itu gimana menurut Abang menyikapi keadaan pada masa itu? Silakan. Ya, maksudnya menanggapi yang di Yohanes 11 ini. Iya bang, betul. Karena ternyata tuan rumah di mana Yesus diutus justru terkait dengan kematiannya, Imam Kayafas, imam tertinggi pada saat itu bernubuat tentang Yesus, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau dia berkata tentang nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Tentu dari Tuhan. Dan ternyata kalau emang itu dari Tuhan, berarti Tuhan mengupayakan pembunuhan terhadap Yesus bukan untuk nebus dosa, tetapi untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Oke. Sebelumnya begini, Bang Zuma setuju Yesus mati? Saya setuju ada yang mati di atas salib. Ya Yesus dong. Kalau dalam tradisi Kristen, Yesus. Ya, di dalam teks ini itu kan jelas kalau Imam Kayafas dan mereka semua imam-imam itu kan pada kumpul-kumpul, mereka mau membunuh Yesus begitu, menghalalkan segala cara. Lalu dibilang Imam Kayafas punya nubuat, yaitu bahwa Yesus harus mati. Berarti jelas bahwa ya sasaran mereka Yesus, begitu ya? Iya. Oke, ya sampai di situ kita setuju.
Berarti setuju abang kalau nubuatan kematian Yesus itu ternyata bukan untuk nebus dosa? Nubuatan Yesus bukan untuk menebus dosa. Di mana tertulis begitu? Itu jelas bang. Kalau kita lihat di dalam data Yohanes 11 ini, penyaliban ini kan terjadi ada pelakunya, dan pelakunya itu melakukan itu pada zaman di mana dia bertemu langsung dengan korban, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Yohanes 11 nomor 45 diceritakan begini. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepada mereka, kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan apabila itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, adalah lebih baik jika satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kenapa ucapan ini muncul dari mulut Imam Kayafas? Karena mereka takut kalau Yesus semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak orang yang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayafas angkat bicara, kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu mati. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, artinya bahwa kenapa ada nubuat Yesus mati untuk bangsa itu? Karena Yesus harus mati demi untuk supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Roma. Dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Latar belakangnya apa? Ketakutan bangsa mereka, tempat suci mereka dirampas oleh Roma. Titik. Berarti tidak ada nubuat mereka melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu karena dosa waris untuk nebus dosa. Ini hal penebusan dosa, hal dosa waris muncul kemudian setelah Kristen nongol. Padahal pada saat TKP di Kejadian itu tidak ada latar belakang itu menjadi dasar pijakan mereka sepakat membunuh Yesus, selain karena unsur politik semata. Begitu bang, silakan. Oke, thank you. Saya sudah dapat maksudnya Bang Zuma. Ya, saya jelaskan begini. Kayafas, dia punya agendanya tersendiri. Makanya dia menyebutkan nubuatannya, yaitu Yesus lebih baik mati supaya satu bangsa ini selamat. Itu agenda dia sendiri. Bukan dalam bermaksud untuk menihilkan bahwa Yesus mati untuk dosa. Enggak. Yesus mati untuk dosa itu adalah makna teologis, dan tentu saja orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maksudnya, terutama bagi imam-imam dan si Kayafas ini, tentu saja dia tidak akan pernah mau terima hal itu, dan nggak ada di dalam di kepala mereka bahwa Yesus mati menebus dosa. Itu nggak ada di dalam kepala mereka. Yang ada, ya mereka punya agenda politik gitu. Jabatan imam itu digunakan untuk meluluskan hal-hal yang politis begitu. Contohnya ya ini, dia mau Yesus mati supaya bangsa Roma nggak suatu saat menjajah lagi. Intinya kan begitu.
bahwa agenda Kayafas untuk mau Yesus mati supaya bangsa Israel ini selamat dari Roma, begitu. Bukan masalah Yesus mati untuk dosa, enggak sih. Teksnya enggak berbicara begitu sih. Jadi kalau memang mau membicarakan bahwa ini itu memang nubuat dari Allah, nah misalnya begitu. Kayafas mendapat nubuat dari Allah. Sebenarnya nggak begitu sih. Ini kan jelas kok. Kayafas dan imam-imam memang membenci Yesus sejak awal. Sejak Yesus pelayanan, sejak Yesus melakukan mujizat, itu jelas mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau merajam Yesus. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang lain, mereka mau bunuh Yesus. Intinya mereka mau Yesus tuh mati, begitu. Apapun caranya. Lalu ketemu cara terakhir, ya udah, yaitu salib itu sendiri, begitu. Ya wes. Itu respon saya. Silakan, saya mau dengar respon Bang Zuma. Oke, yang pertama ketika saudara mengatakan itu dari dirinya sendiri, itu sudah bertentangan di data 51 Bang. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Nah, lalu dari siapa? Sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Berarti ini mengait-ngaitkan Tuhan. Hanya ada dua, kalau bukan Tuhan, iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi ini bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam dia bernubuat, artinya nubuat itu pekerjaan seorang yang mendapatkan ilham dari Tuhan. Nah, ilham dari Tuhannya ternyata Yesus disepakati untuk dibunuh karena unsur politik. Itu kalau dari Tuhannya. Tapi kalau dari iblisnya, berarti penyaliban ini latar belakangnya itu betul-betul karena pekerjaan iblis. Jadi kita diantarkan kepada dua keadaan. Yang pertama, kalau Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, namun bersama dengan Tuhan Elohim, berarti Tuhan Elohim menyepakati pembunuhan terhadap Yesus itu karena faktor politik ekonomi. Yang kedua, kalau ternyata Kayafas sebagai imam besar bernubuat dan itu nubuatannya berasal dari iblis, berarti penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Kemana hendak kita berpijak? Kayafas bernubuat bersama dengan Tuhan atau Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Kalau bersama dengan Tuhan, berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk bangsa Israel agar jangan bangsa ini dijajah, dikuasai, dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh Roma sebagai penjajah. Tapi kalau iblis yang mempersamai Kayafas, berarti penyaliban ini itu berasal daripada prakarsa daripada iblis itu sendiri. Nah, kemana saudara Kristen hendak berpijak? Imam Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim atau Imam Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Silakan. Oke, thank you. Yohanes 11:51 memang mengatakan dia bernubuat, lalu Yesus harus mati, begitu. Dan memang sih dia benar sih. Walaupun nubuatannya itu terjadi dan dia memang punya agenda dia tersendiri. Saya nggak bilang itu saya tadi di awal bilang dia punya agenda dia sendiri. Tapi saya lupa bilang, memang sih dia bernubuat. Dan let's say dia itu memang nubuatnya datang dari Allah itu sendiri. Dan ya memang betul itu terjadi. Ya toh, sesuai dengan apa yang tanda kutip Kayafas nubuatkan, ya memang itu benar terjadi. Tetapi kalau problem yang dari Bang Zuma katakan itu adalah, ya ini dari iblis atau bukan, begitu. Kalau dari iblis begini, kalau bukan dari iblis begitu, berarti problematik dong. Kiri kena, kanan juga kena, begitu. Jawabannya sih enggak sih. Memang di dalam di dalam sudut pandang Imam Kayafas dengan sudut pandang teologis kita itu berbeda. Tadi kan di awal saya udah bilang
Bagi Imam Kayafas, dia mau sebagai Israel selamat. Tetapi bagi Yesus sendiri, dia mau menebus orang-orang. Begitu. Dia mau menebus dosa. Jadi kedua hal itu sama sekali nggak bertentangan sih. Bahwa memang betul nubuatannya terjadi, Yesus memang mati toh. Sesuai dengan apa yang dia mau juga, bahwa ya Yesus memang mati. Jadi saya nggak melihat ada hal yang bertentangan di sini yang Bang Zuma maksud. Itu respon saya. Coba ditanggap lagi, thank you. Jadi kesimpulan Saudara Mario, ini Kayafas bernubuat tidak seorang diri, apakah bersama dengan Elohim atau bersama dengan iblis, Bang? Oh, oke. Ya, thank you pertanyaannya. Di sini nggak ditulis apa. Di sini sama sekali tidak dituliskan dia bernubuat itu memang dapat dari Allah ataupun bukan. Ataupun memang itu dapat dari bisikan iblis. Kita nggak tahu. Apa yang teks tidak ditulis ya kita nggak bisa berspekulasi lebih banyak. Tetapi let's say itu dari iblis. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau memang itu dari iblis. Let's say itu dari Elohim. Ya nggak apa-apa juga. Keduanya nggak ada masalah. Karena memang betul nantinya Yesus mati, tetapi sudut pandangnya itu beda. Kalau bagi kita kekristenan orang secara teologis ya itu mati untuk mati menebus dosa, dan Yesus pun juga ada bilang begitu kok. Begitu. Tapi jawaban singkat saya itu. Silakan responnya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dia bernubuat bersama dengan Tuhan, Elohim dalam hal ini yang dipanggil Bapa oleh Yesus, berarti Bapa menubuatkan Yesus ini mati untuk bangsa Israel doang. Dan itu bukan dari kutukan dosa, bukan nebus dosa, bukan untuk membebaskan orang-orang di luar Yahudi dari kutuk dosa, melainkan untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci dan juga bangsa Israel itu sendiri. Itu kalau dari Elohim. Berarti tidak ada tujuannya untuk menyelamatkan orang Kristen. Kalau itu bersama dengan iblis di ufuk yang berbeda, nubuatan ini muncul dari iblis, maka kesaksian-kesaksian yang muncul terjadi itu adalah kesaksian yang dipropagandai oleh iblis. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu adalah rekayasa setan. Kalau rekayasa setan, bagaimana mungkin setan ingin melepaskan manusia dari kutuk dosa? Bukankah iblis dari Gan Eden, Taman Eden, iblis sudah menginginkan Adam dan keturunannya jatuh ke dalam kutuk dosa, bukan malah menyelamatkan keturunan Adam dan keturunannya dari kutuk dosa. Itu kalau nubuatan ini muncul dari bisikan iblis, sehingga Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya bahwa Tuhan yang memberikan nubuatan ilham kepada Kayafas tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa Kristen. Dan kalaupun itu iblis, berarti iblis telah menipu 2000 tahun lamanya. Karena iblis tidak akan mungkin mau menyelamatkan manusia. Iblis itu maunya menjadikan manusia sebagai temannya di dalam api neraka yang menyala-nyala. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Matius 25 nomor 41, enyahlah wahai orang-orang terkutuk, enyahlah kalian ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya bahwa Kristen di sini mau kemana? Kalau Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim, berarti Kayafas bernubuat hanya untuk bangsa itu, dan itu hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tidak ada menebus dosa, tidak ada kemudian Yesus itu datang untuk menanggung dosa, dan seterusnya. Itu enggak ada. Berarti Kristen dalam hal ini hanyut terbawa oleh keadaan yang ada, hanyut ditinggal oleh keadaan yang terjadi pada masa penyaliban oleh orang-orang yang memang membenci kepada Yesus. Hanya ada dua. Imam Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri tapi dari Elohim,
atau dari iblis. Dan dua-duanya tidak akan membuat kemudian gereja atau dalam hal ini jemaat Kristen menjadi nyaman. Silakan Bang. Halo, sorry, agak putus tadi. Iya, silakan. Halo. Iya, halo. Oh, udah saya ya. Silakan. Sorry, tadi saya nggak dengar terakhir ya tadi Bang Zum. Agak putus saya. Koneksi saya kayak jelek. Yang didengar aja, Ya, Bang. tapi saya coba jawab. Ya, oke. Siap. Oke, kematian Yesus, makna kematian Yesus itu tidak diambil dari satu teks ini saja. Jadi kalau tadi Bang Zuma mengatakan Yohanes 11:51 bahwa nubuatan dari Kayafas ini itu dari anggaplah dari Elohim, berarti itu hanya untuk bangsa Israel saja begitu. Itu bukan untuk keseluruhannya. Enggak sih. Nah, melihat Yesus, makna kematian Yesus itu harus utuh, bukan cuma dari satu ayat saja. Bayangkan kalau kita mengenal satu kejadian peristiwa itu hanya dari satu ayat saja, itu nggak utuh, itu nggak sepenuhnya. Itu bayangkan kalau Anda kenal orang cuma kenal dia 1 bulan saja, sedangkan hidupnya itu ada 70 tahun begitu. Ya nggak mungkin dong kita bisa mengenal dengan jernih. Jadi, kalau Anda mau membahas satu ayat ini, silakan, mari kita bahas. Tetapi poin saya adalah begini, jangan sampai menarik kesimpulan bahwa kematian Yesus itu hanya bisa ditafsirkan atau diartikan dari satu ayat ini saja, yaitu Yohanes 11 ayat 51 ini. Enggak sih. Banyak ayat yang lain yang mengatakan bahwa ya Yesus mati untuk menebus dosa, begitu. Bahkan dari dia sendiri ada yang mengatakan itu. Jadi, menurut saya kesimpulan bahwa Yesus kalau dia mati, maknanya hanya untuk orang Israel saja dan bukan untuk menebus dosa, itu salah. Karena itu hanya berdiri di satu ayat ini saja, bukan secara keseluruhan alias tidak komprehensif. Jadi poin saya begitu ya. Nah, kalau omongan saya ada yang putus-putus, tolong kasih tahu ya. Thank you. Oke. Iya, memang betul. Narasi yang terbangun di dalam Bible itu memang dasar pijakannya, tujuan penyaliban bukan hanya yang ada di dalam Yohanes 11. Ada beberapa item. Di antaranya Paulus. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus disalibkan agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kemudian yang lain, Paulus pun mengatakan bahwa untuk itulah Yesus mati. Apa tujuannya? Agar menghapuskan seluruh hukum Torah. Jadi Paulus mengatakan 2 item ini. Pertama, dia mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yang kedua, Yesus mati agar Yesus bisa menghapuskan semua aturan-aturan beserta perintah-perintah ketetapan hukum yang ada dalam hukum Torah. Tapi apalah arti itu semua? Kalau ternyata latar belakang penyaliban tidak ada Paulus di situ. Tidak diundang Paulus di sana untuk rapat bersama dengan Mahkamah Agama, memutuskan kemudian perkara kematian Yesus itu latar belakangnya apa. Paulus nggak tahu. Nah, sedangkan yang hadir di sana adalah orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam-imam. Mereka berkumpul. Dan kesepakatan yang terjadi di sana ketika mereka ingin membunuh Yesus, tak ada dosa waris. Tak ada hukum dosa yang dianut oleh Adam dan keturunannya. Tidak ada untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa. Karena orang-orang tidak bisa menanggung dosanya, maka harus ada korban yang suci untuk menjadi penebus, sebagaimana domba suci, kambing suci, sapi suci, lembu suci. Itu nggak ada latar belakang itu. Setelah kejadian orang-orang ini sepakat membunuh Yesus demi menyelamatkan mereka dari cengkraman Roma, barulah muncul cerita-cerita versi Kristen. Yesus mati untuk dosa kita. Padahal saudaraku, Yesusnya jelas menerangkan dan diterangkan di dalam keadaan Yohanes 8 pada saat ingin dibunuh.
Apa kata Yesus? Yohanes 8:37 sampai poin 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Jadi orang yang ingin membunuh adalah orang yang tidak memiliki firman, bukan pelaku firman. Sehingga dia mengatakan, kalian ingin membunuhku, kenapa? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti dari data ini kita bisa tahu bahwa ternyata yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Dengan kata lain, Imam Kayafas ini bernubuat, itu nubuatannya bukan dari Elohim, tapi nubuatannya dari iblis. Kenapa saya mengatakan nubuatannya itu dari iblis? Coba kita lihat di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apakah ini dari Tuhan? Sudah pasti itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Matius 26 nomor 4. Apa dikatakan di sana? Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Apakah ini dari Tuhan? Sudah pasti itu dari iblis. Kita baca nomor 59 dari Matius 26 tadi. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Ini jelas. Apa katanya? Imam-imam kepala, Kayafas dong. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ini dari Tuhan? Mustahil dari Tuhan. Tipu muslihat, mencari kesaksian palsu, kesaksian ingin membunuh Yesus, itu tidak mungkin dari Tuhan. Berarti Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus itu bukan berkata dari dirinya bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, melainkan dari iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iblis berupaya merasuki mereka, termasuk Imam Kayafas, agar Yesus bisa dibunuh. Tujuan mereka bersepakat dengan iblis agar bangsa mereka kemudian lolos dari penjajahan Roma. Tujuan iblis terhadap orang Yahudi agar orang Yahudi bermimpi kalau dia akan diloloskan dari penjajahan Romawi. Tujuan iblis kepada di luar orang Yahudi agar orang-orang di luar Yahudi dengan matinya Yesus, mereka menganggap dosa mereka ditebus di atas tiang salib. Mungkin saudara bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Berdasarkan data yang ada, tidaklah mungkin Tuhan berkongsi dengan Kayafas, dengan imam kepala, dengan mahkamah agama, dengan melakukan kesaksian tipu muslihat. Tidak mungkin. Tuhan membenci hal-hal seperti itu. Berarti penyaliban diselimuti oleh karya iblis. Tak ada keselamatan di situ. Termasuk mimpi bahwa penyaliban adalah untuk menebus dosa-dosa Kristen. Semua itu adalah mimpi yang sudah tersusun rapi oleh iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22. Nomor berapa tuh? Nomor 52, 53. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ketika imam-imam kepala datang bersama dengan algojonya kepada Yesus, apa kata Yesusnya? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang, ingin membunuh aku, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci, tetapi kau ingin tidak membunuh aku. Tetapi saatmu tiba, saatnya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan berarti yang datang kepada Kayafas adalah penguasa gelap. Jadi mohon maaf, saya ingin katakan kepada saudara, apa yang dialami Yesus ini adalah rekayasa iblis. Namun pertanyaannya, ketika kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penyaliban ini diselimuti oleh alam gelap,
apakah pencipta langit dan bumi yang mengasihi Yesus membiarkan hamba yang dikasihinya itu mati oleh iblis? Tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak sedikit pun iblis berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib siapa? Salah satu dari mereka pelaku kejahatan itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Nah, ini menarik. Ya, thank you. Saya udah perhatikan baik-baik. Tadi yang Bang Zuma bilang tentang yang Paulus, ya. Maaf sekali, kita nggak perlu tulisan Paulus untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu memang sendiri mau mati, begitu. Tanpa tulisan Paulus, ya, saya bukan bilang tulisan Paulus jelek atau tulisan Paulus nggak penting, enggak. Tetapi tanpa tulisan yang tadi Anda kutip dari Paulus pun, ya Yesus tetap mengumumkan dirinya bahwa dia akan mati kok, begitu. Dia akan mati dan memberikan nyawanya untuk penebusan, begitu. Markus 10:45 contohnya, saya bacain ya. Markus 10:45 itu dia jelas, itu dengan jelas dia bilang. Sebentar. 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan, garis bawah ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu Yesus sendiri yang ngomong, begitu. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Dan ada ini yang kedua, data yang kedua. Sebelum Yesus disalib, dia ada perjamuan, minum anggur, makan roti. Dan ingat, waktu perjamuan Yesus bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, nyawa ini akan ditumpahkan bagi kamu, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus ngomong sendiri. Bukan lewat imam, bukan lewat Paulus, bukan lewat murid-muridnya. Itu statement Yesus sendiri. Oke? Nah, kalau Yesus sudah ngomong begitu, ya masa kita mau terjemahkan atau interpretasikan aneh-aneh begitu? Nggak mungkin dong. Nah, terlepas dari Imam Kayafas yang menubuatkan bahwa Yesus mati, ya memang betul juga sih Yesus mati. Dan terlepas dari yang tadi Bang Zuma bilang, bahwa ini kalau memang Imam Kayafas bukan dari Elohim, ya dari iblis begitu, ya wes, itu boleh. Mereka, saya udah bilang, itu punya agendanya masing-masing. Imam Kayafas mau Yesus mati karena untuk seitini itu. Iblis mau Yesus mati, jelas, sudah jelas banget. Dia punya agendanya sendiri, begitu. Dan yang lain-lainnya, orang-orang Yahudi yang lain ya mau mati juga, begitu. Mau Yesus mati maksudnya. Tapi poin saya satu, nggak boleh dilupa ya, bahwa statement Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia itu menyerahkan nyawanya. Kalau menyerahkan nyawanya ya pasti mati dong, nggak mungkin enggak, begitu. Dan dia bukan bilang nanti akan ada orang yang menggantikan aku untuk mati. Enggak, dia nggak bilang begitu sih, begitu. Saya mau bahas yang menarik lagi, kalimat Bang Zuma yang terakhir tadi, begitu. Bahwa Yesus sebenarnya Anda mau bilang bahwa Yesus sebenarnya nggak mati, begitu. Ya ada yang disalib, tapi bukan Yesus, karena saya tahu ya Islam Muslim tidak mungkin mempercayai bahwa Yesus itu disalib, karena pasti orang lain yang disalib, begitu kan? Nah, saya mau katakan begini, dari tadi kita itu sebenarnya membahas makna kematian Yesus, begitu. Kalau kita membahas makna kematian Yesus, salah satunya adalah Yesus mati untuk menebus dosa, ya, itu salah satu maknanya. Nah, tapi menurut saya begini, jangan repot-repot membahas makna kalau faktanya saja ditolak. Jadi, kalau memang faktanya saja, kalau faktanya saja tidak terjadi, ya apalah ngapain bahas maknanya, repot-repot, begitu. Toh memang nggak disalib, gitu kan? Kalau ya, toh memang nggak disalib. Jadi ngapain repot-repot bahas makna? Nggak perlu kita bahas Yesus mati untuk menebus dosa, Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang Israel sesuai dengan yang Kayafas. Itu nggak perlu bahas begitu. Jadi yang harus kita bahas sebenarnya malam ini itu adalah benar nggak sih Yesus ini disalib atau enggak?
begitu. Rasional nggak Yesus itu disalib begitu? Jangan-jangan benar yang Bang Zuma bilang, bukan Yesus yang disalib. Nah, itu yang harus kita bahas sebenarnya, faktanya atau fiksi begitu. Jangan bahas maknanya dulu kalau faktanya saja nggak diterima. Menurut saya begitu. Oke, itu respon saya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara mengambil Markus 10 nomor 45, itu masih multitafsir. Kenapa bisa demikian? Kita lihat perkara yang ada di lapangan. Orang-orang ini sepakat membunuh Yesus karena ketakutan mereka, bangsa mereka dirampas oleh Roma. Mereka takut, maka satu orang ini harus menjadi tumbal. Sehingga ketika itu betul adanya, keadaan pada saat itu benar-benar adanya kayak begitu, bahwa orang Roma akan merampas, karena itu pernah terjadi. Bagaimana seorang Herodes berupaya membunuh bayi Yesus. Mereka ingin membunuh bayi Yesus ini. Apa tujuannya? Faktor politik. Karena mereka tidak mau ada seorang raja yang bangkit di tengah bangsa yang sedang mereka jajah. Apalagi sampai bangkit raja yang sama seperti Salomo, Daud. Itu bahaya itu. Maka mumpung dia belum dewasa, bunuh ketika ia masih kecil. Kalau sampai itu betul, Yesus yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang yang benar. Ingat saudaraku, memberikan nyawa bukan berarti harus mati di tangan penjahat. Memberikan nyawa juga salah satunya adalah dia rela terangkat ke langit bersama dengan malaikat, meninggalkan bumi demi untuk supaya dia tidak di tengah-tengah bangsanya, agar bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Roma. Artinya dia rela nyawanya terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Jangan dikonsumsi, menyerahkan nyawa harus mati, enggak. Dia harus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Kenapa bisa demikian adanya tafsirnya? Coba Anda lihat, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, apa katanya? Wahai Bapa, biarlah sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya mengatakan apa? Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepadanya sehingga peluhnya maka dia berdoa, semakin berdoa bersungguh-sungguh, dan peluknya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Apa tujuan malaikat ini datang? Baca Matius 4, baca Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Kata iblis, Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu, binasakan dirimu. Sebab kalau itu sampai terjadi dan kau betul-betul anak Elohim, maka dia Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis, jika engkau anak Elohim, maka Elohim tidak membiarkan itu terjadi. Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Alhasil, Yesus ketika terancam ingin dibunuh oleh musuh, dia berdoa. Apa yang terjadi? Malaikat benar-benar turun. Untuk apa? Maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk terangkat ke langit bersama dengan malaikat. Jadi jangan ditafsirkan. Tafsir muncul di sini, multi tafsirnya. Kenapa dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Kenapa? Orang Israel kala itu, Bung, adalah orang yang berada di bawah tawanan kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang-orang tertawan, bukan orang merdeka. Maka apa Imam Kayafas dan orang-orang yang dikhawatirkan pada saat itu adalah ketika kita biarkan Yesus tetap melata di Yerusalem, maka itu sama dengan kita membiarkan bangsa Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Yesus tahu itu enggak? Tahu. Maka Yesus mengatakan, biarlah aku pergi daripada bangsaku dirampas oleh Roma. Itu ada betulnya. Tapi bukan berarti memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Untuk apa? Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Jadi
tafsir Anda yang keliru. Tafsir saya yang betul. Kenapa saya katakan keliru? Belum ada sejarahnya Tuhan membebaskan orang jahat dengan mengorbankan orang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu sangat jelas tuh. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin dia merelakan nyawanya pergi, merelakan dirinya dibunuh demi untuk penjahat? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Jadi saudaraku, Anda mentafsirkan hal yang tidak relevan dengan apa yang ada di tengah-tengah kaum Israel terkait dengan adat istiadat keberagamaan mereka. Mereka bukan penyembah dewa Molok yang harus mengorbankan manusia demi mendamaikan mereka dengan dewa Moloknya. Bukan. Catat itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Mana Nabi Musa memerintahkan mengorbankan manusia? Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, sapi, lembu, domba. Tak ada manusia, Bang. Jadi yang dimaksud menjadi tebusan bagi orang banyak adalah Yesus rela terangkat ke langit dibawa oleh malaikat ketika ia berdoa, daripada dia tinggal akan terjadi huru-hara besar. Mending dia pergi demi untuk menyelamatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Itulah yang terjadi terhadap nubuatan dan keadaan yang terjadi pada masa itu. Jadi kita harus melepaskan doktrin dan dogma ketika kita membaca data. Jangan data itu kita arahkan kepada dogma yang kita imani, tetapi data sesuai dengan cerita kisah pada masa itu. Dan kita dudukkan perkara itu kepada niatan pelaku-pelaku yang ada untuk menyalibkan Yesus. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah saudara menunjukkan data kepada saya bahwa Elohim menginginkan mengorbankan orang benar demi untuk membebaskan para pelaku dosa? Orang Kristen adalah orang berdosa, dikutuk katanya. Yesus datang menebus kutuk itu. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengorbankan orang benar demi untuk melepaskan kutuk orang-orang yang bersalah. Silakan. Ya, thank you. Nah, ini semakin menarik. Aduh, sayangnya waktu saya nggak lama. Saya cepat aja. Anda bahas Markus 10 ayat 45, yang tadi saya sudah ungkit di awal. By the way, ayat itu Anda interpretasi. Saya membacakan apa adanya, mengartikan apa adanya, terus terang, tidak ada tafsiran aneh-aneh. Yesus bilang, memberikan nyawa. Sudah, memberikan nyawa sudah pasti mati. Bukan terangkat ke langit. Kalau Anda menafsirkan memberikan nyawa sama dengan terangkat ke langit, nah itu perlu pertanggungjawaban tulisan secara sistematis teologinya seperti apa. Dari mana itu bisa muncul terangkat ke langit. Begitu. Walaupun saya tahu background Anda ya pasti Islam, ya tentu Anda tidak akan setuju bahwa Yesus itu mati. Makanya Anda pasti akan memberikan tafsiran yang aneh-aneh, yang macam-macam kalau ada perkataan atau statement ya dari Yesus sendiri yang mengatakan dia akan mati. Kebanyakan teman-teman Muslim yang saya debat, yang saya diskusi, begitu ketemu Yesus yang dengan lantang mengatakan dia mati seperti ayat ini, dia pasti tafsirnya aneh-aneh. Tafsirnya macam-macam, termasuk seperti Anda Bang Zuma yang mengatakan bahwa ya dia terangkat ke langit, maksudnya bukan mati begitu. Ya jawabannya enggak sih menurut saya. Karena masih ada ayat yang lain yang mengatakan dia mati. Yang tadi Anda tahu yang tadi saya bilang itu yang di waktu perjamuan malam terakhir yang dia mengangkat anggur ini menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bukan anggur yang darahku yang akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bukan ya, cawan yang Yesus pegang itu, bukan. Itu mah udah habis diminum begitu. Tapi itu makna bahwa ya nanti dia akan mati dan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang begitu. Oke, kembali ke Markus 10:45. Itu bukan, saya sama sekali nggak nafsir aneh-aneh. Anda yang menafsirkannya aneh, yaitu naik ke atas surga begitu. Nah, itu pun akan menimbulkan masalah baru. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus naik ke atas surga, lalu yang disalib, nah ini
kita kembali ke fakta nanti ya. Kita akan kembali ke fakta. Tapi saya mau jawab pertanyaan Anda dulu. Di mana ayat bahwa Bapa mengorbankan Elohim mengorbankan orang-orang baik untuk orang-orang saya lupa, sorry. Tapi intinya saya tahu maksud Anda. Jawabannya nggak ada sih. Kalau Anda bertanya sesuatu yang sudah didesain tidak ada jawabannya, ya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Begitu. Tapi saya juga bisa balik tanya, di mana ayatnya Yesus tidak mau dikorbankan oleh Bapa? Di mana ayatnya? Coba saya mau tahu. Bapa melarang bahwa Yesus disalib. Saya mau ayat yang seperti itu, ada nggak? Baik. Coba Anda bisa jawab selantang saya menjawab, begitu. Coba, silakan. Thank you. Oke. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Namun sebelumnya saya kasih Anda referensi supaya Anda jadikan sebagai bahan pelajaran dan renungan. Yesus tidak pernah berkata, aku akan meninggalkan dunia, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab dalam kitab Markus. Sesuai yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, 13 surah Paulus. Atau keempat kitab kanon. Atau di Kisah Para Rasul. Itu tidak pernah. Sabar. Keluaran 23 berapa, sorry? Sambil saya buka dulu. Keluaran 23, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu satu. Oke, saya sambil baca ya. Ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi, bukan kitab Paulus, bukan kitab Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu satu. Yang kedua, Matius 24 nomor 26. Yesusnya mengatakan, atau yang ada dalam Lukas 22 nomor 22, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab terdahulu, bukan kitab yang akan muncul. Lalu dikatakan dalam Matius 26 nomor 24, dia pun mengatakan bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku, yang telah tertulis. Anda itu, perjanjian baru itu muncul setelah Yesus tak ada. Sementara Yesus mengatakan kitab yang sudah tertulis berarti kitab terdahulu. Bahkan di dalam Lukas 24:44 Yesus menyebut Taurat. Berarti salah satu poin yang ada di situ adalah ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Yesus mau dijadikan sebagai tumbal untuk orang-orang yang bersalah? Sementara Tuhan yang mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 6, nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan, penyaliban, kalau Yesus yang dibunuh, berarti itu bukan merupakan sesuatu simbol penyelamatan dari Tuhan. Tetapi itu hanyalah janji-janji dari iblis. Karena Tuhan terhadap pembunuhan kepada orang yang benar, jangankan membunuhnya, menumpahkan darah orang yang benar saja itu adalah hal yang dibenci dan bahkan kekejian dalam hatinya. Bagaimana bisa Yesus orang benar ditumpahkan darahnya bahkan dibunuh, justru membuat Tuhan menyelamatkan orang-orang jahat? Sekarang karena waktu Anda singkat, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang dimaksud di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 11? Siapa yang dimaksud dengan batu penjuru ini? Yesus kan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini Yesus kan?
Sepakat kita karena sudah tertulis Yesus. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 118. Nomor 22-nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini siapa, Bang? Siapa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini? Yang ada di Mazmur 118. Nomor 22. Yesus bukan? Yesus. Berarti benarlah ucapan Yesus bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Nomor 17-nya, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu jelas itu. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan Tuhan melakukan perkasaan dan seterusnya. Jadi, kata Yesus, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini batu penjuru nih. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mengatakan dengan lisannya sendiri sesuai apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud tentang dirinya. Dan pengakuannya sendiri di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Salah satunya adalah, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Berarti Yesus tidak mati, Bang. Terangkat dia langsung ke bumi, ke langit. Makanya ketika Petrus berkhutbah, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, apa yang diterangkan oleh Petrus di data nomor 31-nya? Karena itu, ia telah melihat ke depan. Nomor 29-nya dikatakan begini. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud itu sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan. Daud telah melihat ke depan. Telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Tidak akan ditinggalkan di alam kubur. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim. Dan tentang hal itu kami semua menjadi saksi. Dan sesudah itu Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Ditinggikan oleh tangan kanan. Siapa tangan kanannya Elohim? Malaikat. Itulah tadi ketika Yesus berdoa, maka malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya. Diangkat dia, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Itu khotbah Petrus terkait dengan nubuatan Daud. Dan Yesus menuju kepada nubuatan Daud. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Dan di dalam kitab Mazmur jelas dikatakan di sana, aku tidak akan mati. Siapa kira-kira itu? Daud? Tidak mungkin. Daud mati. Satu-satunya kandidat hanyalah Yesus. Berarti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 mengatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu betul tertulis di dalam Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru. Hal itu telah terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan,
berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam nama Tuhan. Inilah yang terjadi ketika Yesus masuk ke Bethlehem menggunakan keledai. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesus. Mazmur 118. Itu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Aku tidak akan mati, melainkan tetap hidup. Ingat dari awal tadi bang, kesepakatan nubuatan Kayafas membunuh Yesus itu dilanjutkan misi mereka dengan kesaksian palsu, tipu muslihan, kesepakatan kemudian dengan iblis, lalu iblis merasuki Yudas. Apakah itu semua berhasil membunuh Yesus? Tidak mungkin. Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk dia. Jadi yang dikatakan tadi Markus 10:45 itu lebih benar ke saya daripada ke Anda. Anda hanya ingin Yesus mati sama seperti iblis ingin Yesus mati. Sedangkan saya sama seperti Elohim tidak menginginkan kematian kepada Yesus, yaitu tidak menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Anda berada pada kubu iblis, saya berada pada kubu Tuhan. Tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, tetapi Anda bersama iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Selamat saudaraku, silakan. Akhirnya selesai. Thank you. Balik ke Keluaran 23 ayat 1, 2, 3, ayat 7, ayat 8. Itu sama sekali enggak bilang Bapa melarang Yesus disalib. Kayaknya Anda salah ayat. Jadi tolong kasih saya ayat yang lain yang betul. Jadi sekali lagi saya tanya, ada nggak ayat yang melarang bahwa Bapa melarang Yesus untuk disalib? Langsung dijawab, Jangan thank kau you. membunuh orang yang benar. Itu larangan atau bukan bang? Kalau ayat 23 nggak bilang begitu tuh. Ayat 23 saya bacain ya, ayat 1, 2, 3. Haruslah. Janganlah engkau menyebar kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Itu ayat 23 ayat 1. Berarti bukan dong ayatnya. Nah, sekarang Anda baca nomor 7-nya. Kan Ayat ini 7, bohong. oke. Ini kan kebohongan yang Anda Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab Itu aku larangan. tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Itu nggak sesuai larangan. dengan yang saya minta. Itu Saya larangan. kan minta spesifik. Saya Itu minta larangan. spesifik. Saya Itu minta larangan atau spesifik. bukan? Itu larangan atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya minta atau bukan? spesifik. Itu Saya minta larangan spesifik. atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya atau minta bukan? spesifik. Halo. Saya jawab dengan gentle Udah, bahwa oh, berarti- tadi saya itu bilang Udah, kalau pertanyaan berarti Anda abangku. itu nggak ada jawabannya. Udah Ya, Kak, kalau Anda nggak mau berarti jawab abang. nggak apa-apa. Ya itu Tapi udah begini Kak. Bang Zuma, kalau Sekarang nggak ada pertanyaan saya jawabannya, dengar dulu, ya saudaraku nggak apa-apa, Mario. saya nggak akan bully. Saudaraku Mario, Kalau memang silakan. Anda nggak bisa cari ayatnya, ya nggak apa-apa. Saya nggak Inilah- akan bully kok, begitu. Dengarkan saya saudara. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Itu larangan atau bukan? Iya sih, tapi kan ayat yang saya minta spesifik Bang. Bapa melarang Yesus mati. Yesus orang benar atau bukan? Bapa melarang Yesus mati nggak ayat itu? Saya ulang pertanyaan saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya justru saya akan jawab itu setelah Anda jawab saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya, Anda jawab saya dulu, baru saya jawab itu. Ya, Anda jawab dulu. Anda jawab dulu. Anda Ya jujur. enggak lah, kan saya dulu. Enggak Ya, loh, gini loh. Saya kan Tadi sudah kan Bang Zuma di awal ditanya. saya sudah memberikan data kepada saudara. Loh gini Bang, enggak. Tadi kan Anda nanya duluan kan di awal. Ya, ini saya sudah jawab. Ada nggak ayat Saya- bahwa bukan. Tadi Anda kan nanya dulu ke saya tentang ayat kan. Terus saya bilang ayatnya nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Saya bilang Oh, ayatnya nggak ada. 1-0 kan? Saya jawab 1-0. dengan dijawab dengan 1-0. gentle. Lalu Terus saya Anda juga minta bertanya dong kepada ayat saya, yang enggak, ini bukan mana masalah. dalilnya Tuhan bukan masalah melarang menang membunuh kalah. Yesus, kan begitu? Betul? Ya, tapi saya juga nanya kan, di mana dalilnya Bapak melarang Yesus mati? Oke, baik. Dengarkan Spesifik. baik-baik. Spesifik. Saudaraku, dengarkan Spesifik, saya ya. baik. Dengarkan saya baik-baik, saudaraku. Dengarkan. Saya bacakan Anda data di dalam Lukas 24 nomor 44. Nih, saya bacakan datanya. Supaya Anda dengarkan baik-baik dan yang di bawah juga bisa menyaksikan kita.
Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat ada nama Yesus disebutkan. Kalau nama yang Anda cari. Dalam kitab Taurat Musa, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat Musa. Silakan. Halo. Jangan menjawab. Sabar dulu. Saudara Ben, sabar Oh, dulu. belum. Ya. Saudaraku. Udah saya atau belum? Oh, belum. Saudara Mario, Siapa nih? Saya. Anda kan Oh, iya. mencari Saya jawab. nama Yesus di Keluaran 23 nomor 7 itu Anda cari nama Yesus kan? Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Kalau Anda mencari nama Yesus di Taurat sehingga Anda mengatakan itu untuk Yesus, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat. Ada enggak sesuai dengan pengakuan Yesusnya bahwa ada aku ditulis di Taurat? Kalau tidak ada berarti Yesus pembohong atau gimana ini? Atau Anda hanya ingin menghindar supaya misi iblis bisa Anda bantu agar tergenapi? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus, emang ada namamu di dalam Taurat? Tidak ada nama Yesus di Taurat. Tapi Yesus Emang ada mengatakan, nama Muhammad di Taurat? mati meja. Sabar bang, sabar. Jangan emosi. Ini ilmiah kita diskusi. Anda menuntut saya menunjukkan nama Yesus di dalam Keluaran 23 nomor 7, bukan? Saya bukan data itu kuminta. Bukan satu ayat kuminta. Satu Taurat Anda tunjukkan. Ada nggak nama Yesus? Tidak ada. Terus kenapa Zuma, Yesus menjadikan Taurat sebagai Siapa Raja referensi? Seks? Ayo saudara. Kenapa Yesus mengatakan kemudian Zuma Raja Seks siapa? Bang Ben, jangan dulu. Jangan begitu. Raja seks itu yang Tuhannya keluar dari vagina? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Carikan saya nama Yesus. Satu Taurat itu ada nggak nama Yesus? Silakan. Ya, thank you. Ada nama Yesus Saya di nggak Taurat. akan menjawab pertanyaan kalau Anda memberi pertanyaan. Itulah bukti Jadi bahwa pertanyaan saya masih sama. Dengar. Sebenarnya itu jawaban untuk Anda tuh. Bahwa di dalam Taurat kalau Anda mencari dengar. Pertanyaan saudara adalah tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama Bapak melarang membunuh Yesus. Artinya harus ada nama Yesus kan? Nah, tolong tunjukkan kitab Taurat, kitab Tanakh, semua kitab Yahudi, tunjukkan kalau ada satu nama Yesus anak Maria di situ. Saya turun dari komal ini kalau Anda bisa tunjukkan. Berarti tidak ada, kawan. Berarti Yesus itu orang benar, yang dimaksud di situ adalah Dia. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Udah selesai kita Bang Mario? Waktu Anda habis? Jaringan Anda kayaknya ganggu. Sudah? Oh ya, sudah. Oh ya, saya gangguan sedikit memang dari tadi. Iya, silakan. Oke, kasih saya kesempatan ngomong ya. Oke, saya nggak interupsi Anda dari tadi. Oke, Keluaran 23 ayat 7 yang Anda bilang, itu sama sekali tidak mengatakan tentang Yesus. Yang saya maksud tadi itu jelas ya. Saya kalau bilang ada, saya bilang ada. Tapi kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Keluaran 23 ayat 7 itu membahas tentang orang-orang, hubungan sama sesamanya. Bukan tentang penyalipan Yesus. Jadi kalau dibilang, kamu nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah. Iya, jelas. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi itu bukan di dalam konteks penyalipan Yesus. Jadi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan penyalipan Yesus. Oke, itu jawaban saya. Berarti, kalau Anda menghindar dari pertanyaan saya dengan memberi saya pertanyaan terus, ya itu terserah Bang Zuma. Kalau cara Bang Zuma begitu sih, ya terserah sih. Saya sih nggak begitu.
Kalau saya orang tanya, saya bilang nggak ada. Kalau saya bilang ada, ya saya bilang ada. Begitu. Lalu Anda salah menafsirkan ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-7 tadi, seperti yang tadi saya bilang. Nah, mengenai Taurat yang mana sih tadi Anda bilang itu? Yang di dalam Lukas kalau saya nggak salah ya. Itu nggak dibilang sama sekali tentang nama Yesus kok, enggak. Itu penafsiran. Terus kenapa Anda cari namanya? Kenapa Anda mencari yang nama? salah. Kenapa Anda mencari nama kalau gitu? Anda minta, maaf, saya interupsi. Anda minta saya menunjukkan Tuhan di dalam perjanjian lama melarang membunuh Yesus. Maksudnya harus ada nama Yesus kan? Iya, enggak harus ada. Ya, yang tadi Enggak orang harus. benar siapa? Orang benar ini siapa? Orang-orang Israel pada waktu itu, bukan Yesus. Yesus kenapa kemudian merujuk kepada Torah? Mana bagian yang menunjuk pada Taurat? Ini bukan bahasa bicara tentang penyalipan. Lukas 24, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Iya, tapi bukan ini. Lalu Bukan yang mana? Ini. Lalu yang mana? Bukan yang ini. Iya, lalu yang Itu mana, Bang? tentang. Lalu yang mana? Ya, tapi bukan yang ini dulu. Iya, lalu Oke. yang mana kalau begitu? Oke, bahas yang Taurat yang itu saya yang- perlu waktu yang tersendiri yang panjang. Oke. Tetapi tidak yang Ternyata ini. masih ada Karena ini Paulus jelas zaman kok, kalau Anda modern. baca konteksnya, ya intinya lu Masih jangan ada berbuat jahat Paulus kepada sesama. zaman modern. Begitu. Ini bercerita tentang hak-hak manusia. Yesus manusia, abangku. Ini peraturan tentang hak-hak manusia. Orang benar harus jangan Iya, dibunuh. tapi lebih ini peraturan sipil. Haruslah bukan kau tentang Yesus yang mau jauhkan disalib lu dirimu nggak boleh dari bunuh. perkara Enggak, bukan dusta. begitu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang Iya, bersalah. dusta nggak ada. Ah, Iya Mana? betul. Cuma kan itu nggak sesuai dengan yang saya minta. Sekali ya, lagi. kenapa harus memenuhi permintaan Jangan Anda? diinterupsi dulu. Nanti ada waktu Anda. Kenapa Anda harus Loh, tadi dipenuhi kan Anda permintaan minta saya saudara? ayat yang harus sesuai dengan yang Anda minta. Anda kan Tadi lucu Anda minta nih, ayat yang Saudara sesuai Anda Mario. minta juga. Anda minta data, saya tidak minta kemudian nama. Saya hanya ingin tolong tunjukkan dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan membenarkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Saya tidak menuntut harus ada nama Yesus. Apa kata Anda, saudara? Tidak ada. Oh ya memang nggak ada namanya. Satu Betul, kosong. memang nggak ada. Nah, mana dalilnya? Jangan yang menyebut nggak nama. masalah. Jangan menyebut nama. Tunjukkan dalil Tuhan membenarkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ada nggak dalilnya? Iya. Saya kan tadi bilang nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Sekarang iya. Ini bukan mau 1 sama 10 kosong atau berapa. Oh, enggak. Ya toh Anda Anda harus juga nggak tetap bisa berada jawab pada pertanyaan tempat. saja sih. Anda harus berada pada tempat kalah. Karena saya didukung ya, dalil, kalau Anda tidak memang- didukung dalil. Anda hanya Ya asumsi sama dari saja. tadi. Abang. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya tadi. Karena Anda menuntut nama Anda Yesus nggak bisa kan? jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Keluaran 23 nomor 7. Udah aku jawab. Bahkan Ya, lebih pertanyaan bagus. Anda tadi memang nggak ada jawabannya. Sama Ya memang. pertanyaan saya juga nggak ada jawabannya. Kan? Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Bukan tidak boleh dibunuh. Lah, siapa Loh, yang Yesus sendiri membolehkan? bilang mati. Siapa kok. yang Begitu. membolehkan membunuh orang benar? Bukan yang membolehkan, tapi memang Yesus datang untuk mati. Markus Itu kata 10:45 Anda itu baca, maunya kan? Anda, itu maunya Anda. Yesusnya mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, Bang. Bukan di dalam benak Oke. Anda sebagai Kristen. Oke. Berarti Yesus nggak disalib. Ya. Yesus tidak Oke, disalib, jelas karena ada larangannya. Ya, oke. Haruslah kau jauhkan Oke, saya dirimu ikutin dari Anda. perkara dusta. Kan begitu. Oke. Saya ikutin Anda deh. Oke, anggaplah. Oh, sorry. Iblis pasti sakit hati tuh kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Ya. Oke lah. Silakan. Waktu saya 15 menit lagi. Saya Oke. 15 menit lagi. Boleh. Kalau gitu, ini pertanyaan sederhana. Oke lah, saya ikutin cara Anda bahwa Yesus itu nggak disalib.
Oke, bahwa ada seseorang yang disalib, kita nggak tahu itu siapa, saya sebut saja itu Mr. X ya. Mr. X ini disalib begitu. Lalu ketika Mr. X ini disalib, lalu mengapa kubur Yesus kosong? Ya, kubur dia kosong, kubur Mr. X ya, bukan kubur Yesus salib. Kenapa kosong? Saya jawab. Ya, ya. Yesus yang asli berkata kepada muridnya, sebelum ke muridnya, di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat serta angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat keluar dari kubur. Yang kedua, Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24, ketika ditanya kemudian oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Jawaban Yesus apa? Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam birik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang ketiga, di dalam Yesaya 14 nomor 15, di situ dikatakan iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur yang dalam. Di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa keluar dari kubur? Karena penguasa dunia itu dilemparkan ke alam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15 yang tadi. Lalu kemudian di dalam Matius 27:63, Tuhan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Si penyesat, Planos. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah sang penyesat yang memakai nama Yesus. Sehingga ketika Anda mengatakan kenapa hilang di kubur? Karena si penyesatnya melakukan tanda yang dahsyat dan memberikan tanda kepada angkatan jahat. Dia kudu wajib keluar dari kubur karena dia hanya dikatakan 3 hari 3 malam. Berarti setelahnya dia harus keluar dari kubur sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ingat kata Yesus, Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Itu tanda dahsyat. Memakai namaku. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak planos penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, coba Anda lihat ketika ia bangkit di Matius 28 nomor 17, 18, 19. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah mengaku diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada enggak? Enggak pernah. Justru Yesus di dalam Matius 4, Lukas 4 pernah ditawarin kuasa itu oleh iblis. Iblis, Yesus, jika kau menyembah aku, jika kau menuhankan aku, tunduk kepadaku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa itu? Iblis. Yesus terima enggak kuasa itu? Tidak. Sekarang Anda baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Anda baca? Lalu iblis merasuki Yudas. Kalau iblis mengatakan sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun, kata iblis, kuasaku ini
Maka wajar Yesus mengatakan sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dan yang keluar ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan yang mengimaninya tentu adalah orang-orang yang sepaham, sepakat, semisi dengan iblis. Iblis ingin Yesus mati. Anda malam ini memperjuangkan agar Yesus itu mati. Maaf, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Silakan. Ya, semakin menarik sekali, luar biasa hipotesanya. Saya perlu berikan tepuk tangan untuk Anda. Teori yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali dengar ada yang kayak begini, begitu. Tapi ada pertanyaan lagi nih kalau begitu. Ingat Bang, Kalau saya memang, bicara berdasar dalil. Lanjut. Iya, tentu. Saya udah tahu yang tadi Anda sebutkan tentang tanda Yunus, lalu orangnya dibangkitkan, begitu. Kita anggap berarti dari teori Anda tadi, Mr. X itu dibangkitkan. Oke, Mr. X ini dibangkitkan dan dia semisi sevisi dengan iblis, gitu ya. Semisi sevisi, ya pokoknya konconya iblis lah, pokoknya lah ya. Konconya iblis begitu. Lalu tiba-tiba si Mr. X ini terangkat ke sorga, lalu mengucapkan kalimat yang Anda bilang, oh Yesus nggak pernah ngomong itu, gitu. Itu ngomongan pasti dari iblis, begitu. Pertanyaan saya, kok kalau memang dari iblis, tapi kok nggak ada yang menguntungkan iblis sama sekali ya? Sama sekali nggak menguntungkan iblis. Kalau iblis gitu ya harusnya menguntungkan diri dia, merugikan murid-muridnya, begitu. Lalu ya pasti misinya satu misi sama iblis dong. Intinya mau menghancurkan manusia, begitu kan? Begitu. Lalu kalau memang dia sevisi sama iblis, mengapa nama Allah melulu, Bapa melulu yang digaungkan oleh mereka, begitu? Nama Allah melulu, begitu. Sama sekali nggak ada kaitannya sama iblisnya, begitu. Mereka nggak sama sekali nggak ada ngomong sedikit pun tentang ya paham iblis lah, begitulah iblisismenya, begitu. Mengapa begitu? Pakainya ya Yesus melulu, begitu. Kalau memang yang lagi pula yang dicatat di dalam Alkitab kubur kosong itu kan jelas kubur kosong, dan yang menampakkan diri ke murid-murid itu iblis juga, gitu. Si Mr. X ini menampakkan diri kepada murid-murid ini, pada ratusan orang, begitu. Nah, ini iblis yang sedang menjelma, begitu. Ya, coba saya minta jawabannya. Thank you. Muridnya menganggapnya iblis. Anda baca Lukas 24 nomor 37. 36-nya, Salam alaihim. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok ada orang keluar dari kubur kok? Bilang hantu. Andai saja murid sudah mendapat pesan dari sang guru, aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, maka tidak mungkin mereka mengira hantu, malah mereka akan berlarian memeluk Yesus. Halilintar, Tuhan kita sudah keluar dari lubang kubur. Malah mengira hantu, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Dan Anda baca Matius 27 nomor 63. Tuhan, ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian bertemu dengan orang-orang Roma, bertemu dengan Imam Pilatus kala itu. Apa katanya? Tuhan, kami ingat si penyesat itu sewaktu ia berkata, sesudah 3 hari aku akan dibangkitkan. Si penyesat. Itu jelas itu. Lalu dikatakan di dalam Matius 27 nomor 64. Karena itu diperintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Yesus. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Berarti kebangkitan itu memang sudah diceritakan sebagai penyesatan. Imam kepala mahkamah agama mengatakan si penyesat itu pernah berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Orang-orang di sana mengatakan si penyesat yang keluar dari kubur. Murid-muridnya mengatakan hantu. Mereka ketakutan. Makanya
coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apakah murid-murid percaya kalau Yesus itu yang dikubur? Kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Mereka mengatakan itu omong kosong. Baca itu dong. Baca itu. Murid-murid tidak pernah diberi tanda. Hei murid-murid, ya paman, tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari tengah kubur loh. Murid yang benar tidak diberi tanda seperti itu. Yang diberi tanda seperti itu adalah tanda angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada murid yang benar? Baca Matius 24 nomor 3. Apa katanya? Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Nomor 27. Bukan di tengah kuburan. Di tengah kuburan itu tanda untuk orang jahat. Di tengah langit tanda orang yang benar. Itu perbedaannya. Jadi kalau ketika Anda mengatakan, kenapa dia selalu membawa nama bapak-bapak? Hai, saudaraku Mario, belajar lagi. Tidak ada satupun data di dalam kitab, original teks kitab saudara, memakai nama Elohim. Semuanya memakai Theos. Theos, 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 dan Theos. Itu bukan Bapa, tetapi dewa Roma Yunani. Baca original teks. Baca itu. Tidak ada di situ Elohim, yang ada Theos, 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 dan Theos. Di Indonesia baru disebut kemudian Elohim atau Bapa atau Bapa. Padahal itu adalah dewa. Jadi gitu saudaraku, lembutkan hati saudara. Saya berbicara berdasarkan data, Anda hanya pemaksaan daripada tendensius akan dogma dan doktrin gereja. Maaf, tadi Anda sudah mengalami sesuatu yang kurang enak didengar ketika Anda membantah Keluaran 23 dan Anda menuntut ada nama Yesus di situ. Itu sangat memalukan ilmu bagi akademik. Memalukan itu, Bang. Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Torah. Di dalam Torah, jangankan Torah, seluruh kitab Yahudi tidak ada satu nama Yesus muncul di situ. Tapi Yesus dengan percaya diri mengatakan, namaku tertulis, aku tertulis di dalam kitab Torah. Sedangkan Anda justru minta namanya. Itu adalah cara-cara yang non-akademisi. Sangat merendahkan ilmu pengetahuan. Silakan. Ya, thank you. Oke, waktu saya sudah habis. Ini omongan saya yang terakhir. Tapi sebelumnya saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma sudah mau diskusi sama saya malam ini. Thank you untuk siapa ini Bang Forum Debat, saya lupa namanya. Oh, Kian Santang ya. Kian Siap. Santang. Ya, saya baru ingat. Ya, jadi ini kalimat terakhir saya. Habis ini saya turun. Oke, jadi begini. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mau ngomong mana jadi lupa. Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang penyesatan. Jadi Yesus yang bangkit itu adalah sesuatu yang pokoknya orang yang menyesatkan begitu. Terutama dari yang tadi saya bilang Lukas 24 di mana murid-murid tuh kaget katanya melihat hantu gitu. Ya, melihat hantu kaget, tapi bukan menganggap itu sebagai iblis ya. Dia memang kaget, sifatnya spontan mendadak tiba-tiba. Tapi ingat, ayat-ayat sebelumnya dia sudah menampakkan diri kepada perempuan yang lain, begitu, kepada orang lain, dan itu nggak kaget menganggap mereka seperti hantu. Jadi jangan cuma dibandingkan kepada orang yang kagetnya itu seperti melihat hantu. Dan setelah itu Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Dan ceritanya tuh nggak selesai sampai ya ampun ada hantu bangkit begitu. Enggak sih. Mereka Yesus membantu mereka mengerti kitab suci di ayat yang ke 45, Lukas 24 ayat 45 gitu ya. Lalu mengenai yang mana lagi tadi? Oh, yang terakhir tadi ya. Yang tadi Anda bilang tentang saya menuntut nama, sedangkan ya saya sendiri nggak bisa kasih nama. Yang di Lukas harus ada di dalam Taurat nama Yesus. Itu dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda. Jadi ketika saya bilang mana ya Bapak Bapak tidak memperbolehkan atau melarang Yesus mati.
Itu kan saya mengatakan Bapa melarang Yesus mati, bukan berarti bahwa yang di dalam Taurat harus ada nama Yesus. Itu beda, itu dua ayat yang berbeda, itu sedang dua hal yang berbeda. Dan Anda menganggap itu semua harus satu kesatuan, yang harus saya sebutkan juga namanya, begitu. Jadi Anda menganggap saya ya enggak konsisten, lalu tidak itu. Padahal enggak, itu dua hal yang berbeda, dan saya enggak bahas itu lagi. Oke, jadi intinya adalah kematian Yesus itu adalah hal yang pasti yang bukan kita paksakan. Tetapi Bang Zuma setengah-setengah dalam menafsirkan ini. Hal-hal yang mendukung Islam itu Anda dukung. Itu Anda tidak tafsirkan aneh-aneh. Tapi begitu ada ayat yang eksplisit sekali tentang kematian Yesus, ya Anda langsung menafsirkannya aneh-aneh. Menurut saya itu nggak konsisten, dan Anda membuang sebagian ayat demi untuk membangun argumentasi Anda yang sesuai dengan Islam. Itu tidak konsisten, tidak komprehensif, dan ya nggak boleh begitu harusnya. Kita harus konsisten dan komprehensif. Kalau memakai Alkitab ya pakai seluruhnya, begitu. Bukan pakai comot-comot yang sebelah atau menafsirkan yang aneh-aneh, begitu. Sedangkan yang mendukung Anda ya Anda nggak tafsirkan aneh-aneh. Menurut saya nggak begitu. Konsisten, komprehensif, dan koheren. Jadi tiga itu hal yang Anda harus pelajari lagi menurut saya. Tapi kalimat saya sampai di sini. Thank you semuanya. Saya turun ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Thank you. Baik, Saudara Mario, terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya bernarasi dulu ya teman-teman sedikit. Jadi ketika Saudara Mario ini ingin saya tampil memahami Bible secara menyeluruh, dia telat. Justru saya menjabarkan itu karena saya sudah paham Bible dari aspek manapun, dari sejarah yang terukir di dalam Bible itu sendiri, dari cerita runutannya, itu saya sudah pelajari semuanya. Masalahnya dia nggak bisa mengalahkan data-data saya gitu. Sementara dia tidak memberikan data satupun kecuali Markus 10 nomor 45. Jangankan murid-murid Yesus, orang yang intim nih, yang bernama Maria, ketika datang ke kuburan tidak menemukan mayat Tuhannya. Apa kata Maria? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau di terjemahan lama, mayat Tuhanku hilang diambil orang dan saya tidak tahu di mana mayat Tuhanku diletakkan. Itu kalau di perjanjian lama, di terjemahan lama. Seorang Maria malah menganggap Yesus itu sebagai tukang kebun. Itu. Jadi mau lari kemana tetap aja kena. Mengenai penulis Markus 16 nomor 12 pun mengakui kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Coba saudara-saudara, anak-anak saya di bawah baca tuh. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Bagaimana ceritanya Markus tahu kalau itu Yesus? Sementara yang muncul di situ bukan Yesus, tapi dibilang Yesus dalam rupa bukan Yesus. Sederhana bukan teman-teman? Jadi poinnya adalah ketika kita berbicara kebenaran, ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi pagi, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu menyaksikan tertulis di kitabmu begitu. Yesus yang mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Torah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tertulis, mereka menyaksikan, tapi mereka ingin membelokkan kemudian kebenaran yang ada. Wallah bighafilin amma ta'malun. Saya kira begitu, sahabatku, semua yang ada di sini, ada adinda saya, guru saya, Dinda Daman, dan juga ada Cak, dan ada Bang Goto. Masya Allah, ini pakar semua ini, teman-teman. Yang pasti, saya hanya bisa memberikan hadiah malam ini, Matius itu
mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah si penyesat. Cukup sekian untuk sementara. Ada Zoom, ya saya harus hadir karena sudah ditunggu oleh rekan-rekan kerja. Demikian sementara, silakan diambil alih Dinda Daman dan juga Bang Goto, sahabat Caca dengan Ustadz Nifta dan juga hostnya. Saya sambil nyimak teman-teman, saya tidak ninggalkan kalian, kuping saya tetap ada headsetnya, silakan. Siap Gurunda, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Moderator, Dinda, izin Bang. sama Gurunda, saya masih ngerasain di Iya, dilanjut dulu. lagi rapat. Ya. Dilanjut moderator. Iya. Saya masuk sedikit aja loh, sedikit aja. Setelah itu nanti dilanjut. Jadi begini, Bang ya. Kalau saya pribadi ya, saya banyak tentang sejarah budaya ya. Kalau Sedikit dilihat Bang ya, Goto, izin sedikit. Buat moderator monitor ya, saya soalnya lagi stay di rapat di Zoom ya, moderator. Tolong dinaikin lagi OT-nya. Silakan diskusi lagi ya, moderator. Ada yang nyimak ke moderator nih? Gus Miftah, monitor. Ada itu, ada Bang Acung ada Bang. Oh baik, silakan Bang Goto dilanjut apa dong? ya, oke. Jadi penjelasan apa yang disampaikan tadi Bang Suma berikut ayat-ayatnya kan sebenarnya sudah jelas kawan-kawannya bahwa kisah penyaliban itu memang ada dalam adat budaya Yunani ya. Sementara kalau dalam budaya Yahudi kan tidak dikenal kata penyaliban. Kalau kata di budaya Yahudi itu hanya dikenal seseorang ketika melanggar hukum Taurat atau melakukan sesuatu hal yang yang menurut mereka itu berat kesalahannya, maka seorang itu harus dirajam baru digantung di pohon ya. Dirajam dulu baru digantung di pohon. Sekarang pertanyaannya, ketika disalib sama dengan digantung di pohon, nah dengan demikian berarti kisah seorang yang disalib itu ada. Tapi siapa yang tersalib, nah itu yang kita sering bahas kawan-kawannya. Kan memang perjanjian lama itu memang dilarang untuk menyalibkan atau dilarang untuk membunuh orang yang tidak bersalah, kan begitu kawan-kawan. Tapi saya mau angkat salah satu statement ya, statement salah seorang orientalis Kristen ya. Beliau berkata begini ya, sesungguhnya cerita-cerita kebangkitan itu tidak pernah ada dalam dalam budaya Yahudi, dan saya mengkolerasikannya itu dan budaya Yahudi. Memang tidak ada satupun sejarawan Yahudi ya yang pernah mengakui ada orang di zaman itu mati lalu bangkit ya. Begitu kita selidiki lebih dalam, ternyata kisah-kisah yang ada dalam Bible ini bagian dari cerita-cerita yang memang sudah ada dalam budaya Yunani. Ya, jadi kisah-kisah tentang ada orang bangkit itu ternyata adalah budaya Helenistik yang memang sudah diperkenalkan oleh Yunani sebelum, bahkan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir ya. Bahkan kalau kita baca buku-buku seperti Odyssey, Iliad, karya Homer ya, sandingkan cerita Dewa Atis, atau kita sandingkan lagi cerita Dionysius dan yang lain. Cerita ini bukan hanya mirip tapi sama dengan kisah-kisah yang ada dalam Bible. Kan saya pernah katakan bahwa this is formalization of pagan teaching ya. Jadi ketika kita membahas ada betulkah ada orang yang disalib? Ada. Yang digantung? Ada. Pertanyaannya apakah orang yang disalib ini bangkit? Kan begitu kawan-kawannya. Sementara pemilik asli budaya tidak mengakui ada orang yang bangkit di masa itu. Tentu seandainya saja ada yang bangkit, dan yang bangkit itu adalah Yosua HaMesia ya, sesuai dalam budaya Kristen, tentu orang Yahudi rame-rame akan percaya kepada Kristen. Tapi buktinya mereka tidak percaya sampai detik ini. Saya pernah bilang, ketika eskatologi tidak menjawab ilmu histori, maka yang terjadi adalah pembelokan sejarah. Kan begitu. Di mana ini terjadi ya, tentunya pada saat otoritas Roma berkuasa penuh terhadap satu budaya. Kan begitu kawan-kawannya. Jadi sejarah membuktikan bahwa klaim kebangkitan itu hanya ada dalam budaya Kristen.
Tapi klaim kebangkitan untuk budaya lain tidak pernah diakui, terutama budaya asli Yesus yaitu Yahudi itu sendiri. Jadi memang tidak pernah ada. Jadi apa yang dikatakan Prof. Jenkins itu betul, bahwa cerita-cerita kebangkitan itu hanya mitos dari cerita-cerita Yunani yang digabungkan, dimasukkan, dirangkum menjadi satu ya, dalam satu buku yang baru dibuat teksnya dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan The New Testament ya. Mungkin itu sebagai prolog dulu. Mungkin ada masih ada yang mau tambahkan, silakan. Silakan, mungkin kawan-kawan yang lain masih ada yang mau tambahkan, silakan. Saya hanya sebagai prolog aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih noise lanjut tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Cha, mungkin tuh Bang Daman, silakan ya. Kita baru masuk di ayat-ayat. Mungkin mau tambahkan Bang Daman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai daripada penyaliban ya, selaku saya pelajar tafsir ya. Nah, kalau kita merujuk daripada pendapat para ulama, mungkin daripada Jalalain kita bisa melihat bahwa apa alasan yang membuat di antara para rasul sebelum Nabi Isa itu Allah biarkan beliau meninggal dengan segala sebab. Tapi kenapa Nabi Isa diselamatkan? Nah, ini menjadi alasan yang besar. Karena gini ya, harus kita tahu teman-teman bahwa yang namanya mati itu pasti ada yang namanya sebab daripada kematian, apapun itu. Sedangkan sebelum masa Nabi Isa itu begitu banyak Allah itu membiarkan para rasulnya meninggal dengan sebab kematian. Akan tetapi dijawabkan daripada para ulama ya. Salah satunya Imam Ar-Razi mengatakan masalah pendapat di dalam Al-Maidah yang diserupakan itu karena satu alasannya. Karena doa daripada Nabi Isa, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa memintakan kelapangan namanya daripada segala fitnahan Bani Israel terhadapnya. Salah satu di fitnahnya sebab kematiannya menebus dosa mereka. Karena kematian Nabi Isa ini harus mati dalam keadaan terhina, itulah yang menjadi alasan Allah selamatkan Nabi Isa. Misalnya kita melihat Rasulullah SAW meninggal, Allah biarkan. Bahkan termasuk Nabi Yahya yang meninggal di gergaji ataupun para rasul yang disebutkan di dalam Al-Baqarah, yang dimana mereka membumbun para rasul. Itu diberikan izin oleh Allah untuk dibunuh. Karena matinya bukan dalam keadaan terhina. Tapi kalau Allah izinkan Nabi Isa mati dalam keadaan dirajam menurut literasi Yahudi ataupun dalam keadaan disalib dengan pemahaman Nasrani, maka sampai saat ini yang kita dapati Nabi Isa ini akan dituduh sebagai pelaku dosa besar seperti yang sering dibahas oleh Bang Zuma. Nah, inilah kenapa Islam menolak daripada penyaliban tersebut. Karena penyaliban, standar penyaliban ini bukan mati normal, tapi dalam keadaan mati secara terhina. Alasan Allah ya cuma satu. Nabi Isa sendiri yang berdoa, salamun alayya ya Allah, selamatkan namaku ketika kelahiranku. Diminta sama mereka, hari ini telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Mereka memfitnah kelahiranku ya Allah, salamun alayya. Wa yauma amut, kematianku difitnah ya Allah, salamun ya Allah, bersihkan. Ub'atsu ya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar mereka kemudian ketika dibangkitkan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka akan mencari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah untuk menjamin kehidupan mereka, menjamin penyelamatan mereka. Salah satu yang disembahkan adalah Nabi Isa. Mereka akan mencari Nabi Isa. Kata Nabi Isa, salamun alayya yauma ub'atsu hayya. Saat aku dibangkitkan. Lalu kita melihat di dalam Bible, ternyata benar. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Mereka akan datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa, selamatkan kami. Nabi Isa mengatakan, enyahlah. Karena apa? Aku tidak mengenal kalian. Kami telah menyembahmu, tidak mengenal kalian. Telah bernubuat di atas namamu, tidak mengenal kalian. Nah, artinya segala apa yang disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, ini semuanya nyambung dengan apapun yang selama ini kita bahas. Seperti itu, teman-teman.
Mungkin Bang Erik, Bang Daman. Si Noise, Daman belum selesai itu. Oh iya. Iya, Bang Yo. Ustadz Miftah mungkin mau nambah Ustadz, silakan Ustadz. Enggak. Wah, turun. Udah turun tadi pendetanya. Iya turun deh. Caca mau izin sholat dulu bentar ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin. Oh iya. Guru-guru Sharing-sharing. kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto, Ustaz Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.